Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam media belajar prakarya dan kewirausahaan SMA Negeri 7 Banjarmasin. Hari ini kita akan membahas mengenai 10 wirausahawan sukses Indonesia. Ini merupakan salah satu dari materi merdeka, alias materi yang sebetulnya bebas atau tidak ada di dalam kurikulum. Namun materi ini cukup ramai dan cukup baik untuk disampaikan kepada kalian semua, mengingat banyak yang bisa kita pelajari dari 10 wirausahawan sukses asal Indonesia berikut ini. Siapa tahu nanti ada di antara kalian semua yang bisa sesukses mereka atau bahkan melebihi kesuksesan mereka. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, ini adalah Victor Giopan-Raihan, pengusaha dengan produk yang dia buat yang bernama teh kempot. Usia muda tak menghalanginya untuk menjadi pengusaha. Pria yang bersekolah di SMA Negeri 1 Kepanjen dan masih berusia 18 tahun ini sukses menjadi pengusaha muda teh racik yang memiliki puluhan outlet. Memiliki 10 outlet yang dikelola sendiri dan 17 outlet yang dikelola oleh mitranya. Bermitra dengannya cukup bayar dengan 3,5 juta rupiah dan akan mendapatkan satu paket boot atau gerobak, alat masak dan 100 cup atau gelas kemasan. Pertama, dua mitra diantaranya ada di Jakarta dan di Palembang. Modal awalnya, Victor Giopan-Raihan hanya bermodalkan 3 juta rupiah, itu pun dengan meminjam dari kedua orang tuanya. Mengingat Victor Giopan-Raihan masih bersekolah sehingga belum menghasilkan uang. Karena dari itu, dia harus meminjam dari orang tuanya untuk bisa memiliki modal, untuk bisa menjadi modal awal usaha yang dia pikir nanti akan sukses, agar bisa membantu kedua orang tuanya untuk menghasilkan uang di saat perekonomian mereka sedang dalam kesulitan. Saat ini per outlet paling apes menghasilkan 2 juta rupiah per bulannya. Itu paling apes. Jadi paling sedikit dari seluruh outlet yang dia miliki itu menghasilkan paling sedikit 2 juta rupiah per bulannya. Sedangkan dia sudah mempunyai 10 outlet yang dikelola sendiri dan 17 outlet yang dikelola orang lain, sehingga ada 27 outlet yang masing-masing minimal 2 juta rupiah, maka minimal pendapatan per bulannya adalah 54 juta rupiah. Padahal dia masih bersekolah, belum lulus sekolah tapi sudah bisa menghasilkan uang 54 juta rupiah per bulan. Ini luar biasa. Patut dicontoh anak muda yang seperti ini. Jadi tidak hanya cuma mengeluh saja, tapi berpikir ke depan bagaimana bisa membantu kedua orang tua, bagaimana ke depannya agar bisa sukses secara mandiri dan lain sebagainya. Yang kedua ada Rizka Rahmatiana. Usahanya ini adalah pisang hijau. Kalau di Banjarmasin ini juga ada banyak sekali outlet pisang hijau, tapi bukan merek yang dibuat oleh Rizka Rahmatiana ini. Milik Rizka Rahmatiana memiliki ciri khas dengan lambang yang ada di atas ini, yaitu Jasmine, pisang hijau Jasmine. Berbekal modal awal 13,5 juta rupiah tahun 2007, bisnis makanan pisang hijau yang segar mulai menjadi pilihan untuk dipasarkan di kota Bandung, kata Rizka. Kini, setelah 3 tahun berlalu, ia mampu memasarkan produknya hingga ke berbagai pelosok Nusantara seperti Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Sulawesi, Purbalingga, Purwokerto, dan kota lainnya dengan jumlah 100 outlet yang omsetnya sekarang 300 jutaan rupiah per bulannya. Itu total omset dari seluruh outlet yang dia miliki, menghasilkan 300 juta rupiah per bulannya. Masih sangat muda sekali, kelahiran Mataram 26 Maret 1986, atau dengan kata lain baru berusia 34 tahun. Yang berikutnya adalah Hendy Stiono. Ini pengusaha kebab Babarapi yang sekarang berubah nama menjadi kebab Turki Babarapi. Pria kelahiran Surabaya 30 Maret 1983. Sekarang berumur 37 tahun. Sosok pengusaha muda yang cukup fenomenal.
Dialah pemilik usaha waralaba kebab Turki Babarapi. Modal awalnya 4 juta rupiah hingga akhirnya bisa membuat merek dengan nama kebab Turki Babarapi. Sekarang memiliki 100 outlet di 16 kota di Indonesia. Omsetnya luar biasa, lebih dari 1 miliar rupiah per bulannya. Jadi hanya pengusaha kebab memiliki waralaba atau franchise yang dia jual ke daerah-daerah yang ada 16 kota di Indonesia. Sekarang sudah memiliki 100 outlet. Omset per bulannya 1 miliar rupiah. Luar biasa. Yang berikutnya adalah Elang Gumilang. Dia adalah pengusaha yang mencetuskan perumahan yang amat sederhana dengan tipe baru, yaitu tipe 22/60. Elang Gumilang mahasiswa sederhana dari IPB, kampusnya petani-petani, anak dari Haji Enceh dan Haji Briani. Kini mempekerjakan ratusan karyawan pada setiap proyeknya, sekitar 30 tenaga administrasi dan 100 pekerja di tiap proyeknya. Elang lajang kelahiran Bogor 6 April 1985. Telah mengepakkan sayap bisnis sejauh yang ia bisa dan terbang setinggi yang dapat dia capai. Wirausaha muda yang berada di balik pembangunan perumahan amat sederhana, bertipe 22/60 atau dengan luas rumah 22 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Biasanya perumahan tipe biasa itu bertipe 36/60, tapi dia membuat tipe baru yaitu tipe 22/60, lebih kecil atau lebih sederhana, namun ternyata sangat laku di kota-kota besar. Modal awalnya 300 juta rupiah. Dan luar biasanya modal awalnya tersebut didapatkan dari dia kecil, dari umur 5 tahun, di mana dia berjualan donat, berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, berjualan donat sambil memangku donat hingga akhirnya menjualnya dan menabung hingga akhirnya bisa mendapatkan modal 300 juta rupiah. Setelah memiliki modal tersebut, dia akhirnya membeli tanah dan membangun beberapa perumahan. Kini nilai proyek perumahan Elang Group terbang menembus 17 miliar rupiah. Jadi sekarang perusahaannya menjadi Elang Group. Kalau ada kata grup di belakang sebuah perusahaan, maka ini adalah gabungan beberapa perusahaan besar. Berikutnya adalah Freddy Tumakaka, sepatu peraja Amerika. Sukses merupakan hal yang diinginkan oleh semua orang dalam bidang apapun sesuai dengan minatnya. Namun kesuksesan rasanya bukanlah hal yang begitu saja datang tanpa kerja keras dan ketekunan, seperti yang dilakukan oleh pengusaha sukses yang diliput dalam liputan VOA Indonesia yang terangkum dalam video YouTube di channel VOA Indonesia di YouTube. Sukses di Amerika dengan omset ratusan juta rupiah. Jadi beliau sebetulnya berada di Amerika dan bermodalkan sepatu yang dia buat sekarang menghasilkan omset ratusan juta rupiah di Amerika. Yang berikutnya adalah Mary Riana, lahir di Jakarta 29 Mei 1980, sekarang sudah berumur 40 tahun. Adalah pengusaha, penulis, dan motivator dari Indonesia. Bukunya yang berjudul Mimpi $1 Juta, karena dia akhirnya menjadi masuk dalam Guinness World Record sebagai motivator pertama perempuan yang mencapai $1 juta penghasilannya di usia termuda, yaitu usia 26 tahun. Sukses sebagai financial consultant dan sekarang sukses sebagai speaker, trainer, dan menjadi motivator wanita nomor 1 di Asia. Luar biasanya, Mary Riana ini memasarkan bukunya yang biasanya dia tulis di media sosialnya, berbeda dengan motivator lain yang biasanya menghasilkan buku dan pemasarannya tidak melalui media sosial, melainkan melalui pihak ketiga seperti toko buku, seperti Gramedia dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan Mary Riana, dia lebih mengandalkan media sosial dan ternyata memang lebih menguntungkan bagi dia
hingga akhirnya mencapai penghasilan yang luar biasa fantastis, yakni 1 juta US dollar di usia 26 tahun. Yang berikutnya adalah Reza Nur Hilman yang terkenal dengan keripik Maici. Bisnis makanan ringan yang eksklusif peroleh sambutan hangat. Antrean panjang selalu terlihat di setiap lokasi penjualan para jenderalnya. Tak jarang banyak calon konsumen yang tak kebagian keripik pedas. Omset dari 80 agen per bulan itu sekarang ratusan juta rupiah. Namun pada awal kesuksesannya penghasilan Reza Nur Hilman sebetulnya omsetnya mencapai 1 miliar rupiah per bulannya. Selanjutnya adalah Rangga Umara dengan produknya Lela Lela. Modalnya 3 juta rupiah, membangun usaha tak semudah yang dibayangkan. Ada saatnya senang melihat warung makanannya ramai dan menikmati keuntungan sekitar 3-4 juta rupiah setiap bulannya. Jadi modal awalnya sekitar 3 juta rupiah, sekarang omsetnya per bulan mencapai 100 juta rupiah. Ini luar biasa. Modalnya cuma pecel lele, tapi dengan keterampilan dia mengelola sebuah usaha, akhirnya mendapatkan omset per bulannya 100 juta rupiah. Berikutnya adalah Bong Chandra, pebisnis, pembicara, dan juga motivator populer. Bong Chandra lahir di Jakarta 25 Oktober tahun 87. Kalau dihitung sekarang sudah 33 tahun. Adalah seorang pebisnis, pembicara, dan juga motivator populer asal Indonesia. Pada tahun 2010 ia mendapatkan gelar motivator termuda se-Asia, yakni ketika berusia 23 tahun. Modal awalnya dia dengan membangun properti atau perumahan seluas 5,1 hektar, luar biasa. Dengan akhirnya dari 5,1 hektar properti yang dia buat mendapatkan keuntungannya sekitar 180 miliar rupiah. Luar biasa karena kesuksesan dia dalam mengelola properti 5,1 hektar tersebut dengan keuntungan 180 miliar rupiah, akhirnya dia jadikan sebagai motivator. Sukses sebagai motivator, satu kali bicara, satu orang harus bayar belasan juta rupiah untuk bisa mendengarkan kata-kata motivasi dari beliau, untuk bisa mendengarkan bagaimana cara beliau mengelola usaha. Berikutnya adalah Teguh Wahyudi, Sari Raya atau perusahaan tempe. Dia tidak berada di Indonesia, melainkan berada di Jepang, kota Nagoya. Teguh Wahyudi adalah salah satu dari contoh mahasiswa Indonesia yang sukses membangun jaringan bisnis di negeri Sakura, Jepang. Bukan hanya aktif mengelola usahanya yang kian meluas, tetapi juga aktif dalam setiap kegiatan masyarakat Indonesia di Jepang, khususnya di kota Nagoya. Modalnya adalah membangun pabrik tempe keluarga, lalu akhirnya mendirikannya di Jepang. Hingga sekarang dia membuat Jepang harus mengimpor tempe dari Indonesia. Omsetnya sekarang mencapai 1 miliar rupiah. Omset 1 miliar rupiah dengan pabrik tempe yang dia buat di kota Nagoya, Jepang. Sari Raya, perusahaan tempe, upaya wira swasta mahasiswa Indonesia yang digemari masyarakat Jepang. Jadi seorang mahasiswa yang berpikir bagaimana pabrik tempe keluarganya yang ada di Indonesia bisa menjadi kesukaan warga Jepang, hingga akhirnya betul-betul ternyata masyarakat Jepang menyukai olahan tempe dari pabrik tempe keluarga miliknya. Karena hari ini masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, jadi tugasnya pun merdeka. Timeless work, tidak ada batas waktu. Hanya bagi yang mau saja, bahkan tidak ada kewajiban untuk kalian. Kalau mau mengerjakan silakan, kalau tidak juga tidak masalah. Silakan bagi yang mau mengerjakan, nanti akan ada di Google Classroom tempat kalian untuk mengupload tugas di atas. Namun tidak ada batas waktu. Jika kalian merasa memang dalam mata pelajaran lain masih terlalu berat atau masih terlalu banyak tugas, silakan ditunda dulu tugas di atas. Namun bagi kalian kalau merasa tugas kalian sudah banyak terselesaikan, sudah mampu untuk mengerjakan tugas di atas, silakan dikerjakan. Bagi yang merasa malas,
atau tidak ingin mengerjakan juga tidak masalah, karena ini bukan suatu kewajiban. Tidak ada yang tidak lulus dari presentasi ini, dari pembelajaran ini. Yang penting kalian sudah memperhatikan pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih. Selamat hari jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75. Semoga Indonesia yang merdeka, kalian juga merdeka. Semakin sukses seperti Indonesia, semakin maju, dan juga selalu kerja seperti kata Presiden Republik Indonesia. Jangan hanya banyak mengeluh, jangan banyak malas-malasan. Karena kalau kalian tidak mampu menahan perihnya kerja keras, maka kalian tidak akan mampu menahan perihnya kebodohan. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.